and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Pasti teman-teman jarang kan mendengar time value of money. Apa sih itu time value of money? Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu dari uang. Time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga nilainya daripada nilai di masa yang akan datang. Atau juga suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Dalam memperhitungkan time value of money, baik itu dinilai sekarang maupun yang akan datang, maka kita harus mengikutkan panjangnya waktu dan tingkat pengembalian. Maka time value of money sangat penting dalam masalah keuangan. Misalnya, saat ini kamu punya uang 100.000. Nah, di masa yang akan datang, nilai uang 100.000 yang kamu punya nilainya semakin sedikit. Lalu, apa sih manfaat time value of money? Manfaatnya untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan seseorang dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money juga berguna untuk menghitung dan menyusun anggaran. Selain itu, juga sangat dibutuhkan untuk menilai seberapa besar nilai uang di masa sekarang dan masa yang akan datang. Di balik banyaknya manfaat time value of money memiliki keterbatasan loh. Mari kita bahas. Keterbatasan time value of money adalah mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila bunga bank tinggi. Karena masyarakat menganggap jika bunga bank tinggi, maka uang yang akan diterima masyarakat di masa yang akan datang juga tinggi. Selain itu, time value of money tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Metode-metode yang digunakan dalam perhitungan time value of money. Pertama, bunga tetap. Perhitungan ini merupakan yang sangat sederhana, yaitu yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya yang juga sama pada setiap waktu. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan sebagai standar perhitungan yang sama. Yang kedua, metode future value atau nilai yang akan datang. Future value adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang, dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Future value diasumsikan juga sebagai nilai majemuk,
di mana merupakan penjumlahan dari sejumlah uang pokok dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Tetapi bila bunga tidak diambil setiap saat. Yang ketiga, present value atau nilai sekarang. Present value adalah kebalikan dari nilai majemuk, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga yang tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu yang akan datang. Jadi, present value menghitung nilai yang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Dan yang keempat, future value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. Metode mencari anuitas. Metode ini merupakan perhitungan yang digunakan untuk menentukan suatu jumlah dari anuitas tertentu yang akan dicadangkan atau disimpan. Pada setiap periode dalam jangka waktu sudah ditentukan dengan tingkat bunga yang berlaku supaya dapat mencukupi untuk masa yang akan datang. Nah, teman-teman udah pada tahu kan time value of money itu apa? Sekarang kita bahas ya contoh soalnya. Misalnya, kita akan meminjam uang dari bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahunnya dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali. Jadi, besarnya bunga pada setiap tahun mulai tahun kedua tidak mendasarkan pada sisa pinjamannya. Penyelesaiannya, maka bunga yang harus dibayarkan selama 4 tahun adalah 10 juta dikali 4 dikali 15%. Hasilnya 6 juta. Oleh karena itu, pemohon harus mengembalikan hutangnya dengan rumus F sama dengan P dikali 1 ditambah N dikali I. 10 juta dikali 1 ditambah 4 dikali 15%. Hasilnya 16 juta. Nah, sudah tahu kan teman-teman apa itu time value of money? Apa manfaatnya bagi kita, keterbatasan time value of money, dan juga metode-metode perhitungan time value of money. Lalu, apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa time value of money merupakan konsep nilai waktu uang yang dilakukan dengan cara membawa seluruh nilai pendapatan dan pengeluaran proyek di masa yang akan datang kembali ke saat sekarang. Untuk itu, kita harus memiliki asumsi akan suatu tingkat suku bunga tertentu yang melebihi tingkat inflasi sebagai suatu beban kesempatan. Nah, semoga penjelasan mengenai time value of money ini bermanfaat ya buat kalian semua. Ingat ya teman-teman,
Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.